Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melawati kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita membuka hati, datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Sebelum saudara bekerja, melakukan aktivitas hari ini, mari datang kepada Tuhan, bawa pujian kita, bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan pelihara kami, Tuhan memberkati dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan, thank you, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Nyatalah perlindungan-Mu, nyatalah berkat-Mu buat kami, penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu pagi ini kami membawa penyembahan kami kepadamu, kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan pagi ini. Haleluya. Sikibitiranamu. Haleluya. Oh, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti. Mari sama-sama katakan puji. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes, yes God. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, berkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
akan terjadi tanpa seizin-Mu. Glory, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Glory, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Sidinianmu, glory, glory. Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, kami bawa penyembahan kami. Haleluya. Ini anak masuk. Haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
Yesus. Terima kasih. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu, muliakan namamu Yesus. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Terpuji namamu, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, glory, haleluya. Hibiri ya rabasiki ya nama. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang terus menyertai buat kami. Anugerah-Mu yang terus memberkati hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Yesus, Kau pedulikan. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Sama-sama. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Karena Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pengendali hidup kami, Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami. Sehelai rambut di kepala kami jatuh tanpa seizin-Mu, itu tidak akan terjadi. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kekasih Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kau penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes God, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari angkat kedua tangan, katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, menyembah-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, sekini anasun. Haleluya, glory bagimu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau
Allah yang dahsyat, menyembah, menyembahmu, menyembahmu, Yesus. Haleluya, terima kasih. Glory bagimu, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang ajaib. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Hianasu, glory. Engkau Tuhan yang mulia, 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 mulia. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, sempurnalah yang Kau lakukan buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, karena tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya melakukan sebuah aktivitas panjang hari ini, biarlah renungan pagi hari ini membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sebuah kisah daripada Daud ini.
Dan biarlah kisah ini membuat kita semakin mengerti dan waspada tentang kehidupan ini, supaya kita tidak lengah, kita tidak yang namanya sembrono dalam kehidupan ini, supaya benar-benar kita fokus kepada panggilan kita. Sebab bagaimana caranya iblis ini bisa menghancurkan kita, iblis bagaimana caranya bisa menjatuhkan saudara dan saya, dia berupaya bagaimana caranya kita bisa jatuh. Nah, oleh sebab itu biarlah renungan dan kisah ini membuat kita semakin teguh lagi dan waspada tentang sekeliling kita. Coba kita akan melihat di 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, Daud dan Betseba, perikop di atas. Kita melihat di ayat yang pertama, dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Anda perhatikan ada bahasa yang dipakai, kata biasanya. Dikatakan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, seperti yang saya katakan, ada kata biasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu kebiasaan yang dilakukan itu akan membuat yang namanya jadi habit, jadi sebuah kenaturalan, kebiasaan yang orang akan lakukan itu. Nah, ini dikatakan bahwa seharusnya dikatakan bahwa pergantian tahun itu, dalam tahun yang baru itu dikatakan bahwa raja-raja itu biasanya maju berperang. Seharusnya Daud berperang, tetapi Daud memutuskan untuk yang namanya berhenti untuk berperang, sehingga anak buahnya yang disuruh, yaitu yang namanya Yoab, untuk maju berperang untuk melawan yang namanya Bani Amon. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah sedangkan Daud sendiri adalah dia memutuskan untuk tinggal di Yerusalem. Dia memutuskan untuk yang namanya tidak pergi berperang, yang seharusnya, yang biasanya dilakukan oleh raja-raja pada waktu itu. Dikatakan bahwa dia seharusnya pergi berperang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan bahwa kejatuhan daripada manusia itu dimulai daripada kejatuhan secara rohani. Saya ulang sekali lagi, kejatuhan secara fisik dimulai daripada kejatuhan secara rohani. Mungkin kita mulai yang namanya gini, malas, bosan untuk yang namanya beribadah, bosan untuk yang namanya melakukan aktivitas ibadah kita. Baca firman Tuhan mulai bosan, ibadah mulai bosan, pelayanan mulai bosan. Sehingga tahukah saudara bahwa ketika orang sudah mulai jenuh, orang mulai bosan, dikatakan bahwa tertidur. Rohani kita mulai yang namanya tertidur. Anda perhatikan ini, Daud ketika dia memutuskan untuk tidak pergi berperang, yang biasanya seorang raja-raja harus yang namanya berperang, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukan itu. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika rohani daripada Daud itu mulai tertidur, masuklah iblis menanamkan sesuatu yang buruk di dalam pemikirannya. Mungkin tidaklah disengaja. Kalau saudara membaca kisah daripada ini, Daud dan Betseba ini, saudara akan melihat bahwa dikatakan sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Anda perhatikan tempat pembaringan itu berbicara tentang kenyamanan, tidur, sesuatu yang nyaman. Nah, Daud tertidur. Nah, ketika tertidur, ketika dia melihat sebuah, yaitu mungkin dalam bahasa saya pemandangan yang indah menurut daging, dia melihat Betseba yang namanya mandi, tergodalah dia. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara melihat ini, kisah selanjutnya ini, bahwa Daud pada akhirnya gini, jatuh di dalam dosa, jatuh dalam perjinahan. Dan dampak-dampak yang dilakukan oleh Daud, dia melakukan yang namanya pembunuhan berencana. Bagaimana caranya istrinya daripada Betseba ini, yaitu Uria, harus dibunuh dengan cara yang mengenaskan, yaitu apa? Pembunuhan berencana. Wah, itu betapa sangatlah mengerikan. Kalau saudara melihat di undang-undang daripada negara kita, bahwa pembunuhan berencana pasti dihukum mati.
Nah, inilah yang dikerjakan oleh Daud. Anda perhatikan, waktu sesuatu yang biasanya dilakukan dan itu tidak dikerjakan, khususnya hal-hal yang rohani, bahwa dikatakan tertidur. Nah, dampak daripada bosan, dampak daripada kejenuhan, pasti ngantuk, pasti tertidur. Coba kita menoleh ya Bapak Ibu sejenak di Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Anda perhatikan ketika orang sudah mulai bosan, dia pada akhirnya yang gini, tertidur, mengantuk. Nah, waktu orang mulai tertidur dan mengantuk, Anda perhatikan ini. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, ketika manusia rohani kita mulai lemah, manusia rohani kita mulai yang namanya tawar, atau mungkin mengalami yang namanya sebuah kejenuhan. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan iblis menanamkan sesuatu waktu orang tertidur. Nah, tidur itu adalah simbol kelemahan. Tidur itu adalah sebuah simbol yang namanya ketidakberdayaan. Nah, di waktu kita tidak berdaya, iblis menanamkan yang namanya ilalang, masuk sesuatu yang buruk di dalam kehidupan daripada seseorang itu. Dan waktu kita tidak menyadari hal demikian, perhatikan Bapak Ibu, waspada, tinggal tunggu waktunya, saudara akan yang namanya gini, jatuh di dalam dosa. Seperti yang saya katakan semula bahwa kejatuhan secara fisik dimulai daripada apa? Kejatuhan secara rohani. Dimulai dari mana? Malas berdoa, malas yang namanya baca firman, malas yang namanya beribadah, malas yang namanya pelayanan, bosan yang namanya pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, yang seharusnya kita melakukan itu, yang seharusnya kita mengerjakan itu, yaitu apa? Mengerjakan apa? Baca firman, pelayanan, ibadah dengan sungguh-sungguh, berdoa. Tetapi kita memutuskan untuk tidak lagi melakukan itu. Dan perhatikan, ketika kita mulai malas dan bosan untuk melakukan hal-hal yang rohani itu, perhatikan Bapak Ibu, rohanimu akan tertidur. Nah, waktu kita mulai tertidur, iblis menanamkan sesuatu, menanamkan hal yang buruk, ilalang. Waspada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerjakan lagi sesuatu yang engkau lakukan dahulu. Baca firman dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari lakukan itu, supaya apa? Manusia rohani kita tidak tertidur. Kita terus terjaga, kita terus waspada. Nah, jangan sampai hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kami secara khusus berdoa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk anak-Mu yang mengalami sakit kepala. Tuhan, tolong. Dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus menyembuhkan, darah Kristus memulihkan. Kami juga berdoa secara khusus bagi anak-Mu yang mengalami yaitu sakit kanker. Tuhan tolong. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh akar daripada kanker itu. Benih daripada kanker itu, kami katakan mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu akan bekerja, menghancurkan setiap kutuk daripada sakit penyakit yang ditaruh oleh pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami melepaskan pemulihan, kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur berterima kasih untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini anugerah-Mu semakin dahsyat bekerja buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.